Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di pengajian Jumat pagi maupun Ahad pagi di majelis taklim kita Raudhatun Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hadirin hadirat sekalian, kita masih berada pada Ahad yang kedua. Jadi ngajinya kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Sedangkan bahasan kita bab yang ke-17. Bab yang ke-17 itu judulnya Babul Ghibati, bab tentang riba. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, gang betul terjemahan bahasa Jawa 861. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babul Ghibati, bab tentang riba. Berkaitan dengan riba berumpi. Nah, jenengan rumah akan bapak-bapak niki sing biasa kerumpil ibu-ibu mboten niki. Nah, niki dikatakan wonten kitab Tanbihul Ghafil ini babul ribah ila angqal. Qala, telah berkata pengarang kitab Tanbihul Ghafil, wa bihi ilai qala haddatsana, telah memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Fadl, Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana, telah memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana, telah memberikan hadis kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Qala haddatsana, telah memberikan hadis kepada kami Yahya bin Salim. An Salmana al-Qadhi, dari Salman al-Qadhi. An Muhammad bin Fudail, dari Muhammad bin Fudail al-Abidi, yang lakopnya julukannya adalah al-Abid, yang ahli ibadah. An Ibni Abi Najihin, dari al-Imam Ibni Abi Najih. Qala, beliau mengatakan begini, balaghana, telah sampai keterangan kepada kami. Balaghana, telah sampai keterangan kepada kami, anna, bahwasanya imra'atan qasiratan, ada seorang perempuan tapi wonten naatnya sifatnya qasiratan, yang dia itu pendek. Nah, dakhalat, perempuan itu pendek itu masuk ala Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma, ketika dia selesai, kharajat, dia keluar, perempuan itu, dia mungkin bertanya kepada Nabi, kemudian ingin cari solusi kepada Nabi. Setelah selesai, dia keluar dari Nabi itu. Begitu kemudian keluar, qalat, berkatalah Aisyatu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma aqsaraha, namanya ma ta'ajjubiyah, artinya alangkah pendeknya wanita ini, gitu. Wih, cili irek, gitu ya. Ma aqsaraha, alangkah pendeknya wanita ini. Faqala Nabi, maka bersabdalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian disampaikan Nabi untuk mengingatkan Aisyah? Irtabtiha, loh Aisyah, Saman itu sudah melakukan riba, ngerasa ini kepada
kepada imra'atun qasiratan. Ya, sama itu melakukan riba kepada perempuan yang pendek tadi. Qalat, kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, qalat Aisyatu, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma qultu illa ma fiha. Tidaklah aku berucap wahai Rasul illa ma fiha, kecuali memang seperti itulah yang pada wanita. Artinya lho kula niki ngomong fakta Kanjeng Nabi. Saya tidak menambah dan mengurangi. Menambah dan mengurangi kan silet acaranya. Ya, ini mboten saya ini. Fakta. Ya. Jadi saya tidak mengurangi dan tidak menambah. Wanita itu kemudian memang pendek itu. Qala, Nabi mengatakan, zakarti, engkau telah menyebutkan akbaha ma fiha, ya. Engkau telah menyebutkan, ya, akbaha ma fiha, sesuatu yang paling jelek yang tidak disukai olehnya. Artinya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari gambaran hadis ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwasanya riba, ngerasani itu seperti itu. Yang disebutkan fakta loh hadirin. Ya, bahasanya Aisyah itu ma qultu illa ma fiha. Loh, yang saya ucapkan tidaklah apa yang saya ucapkan kecuali memang kenyataannya ngono kok. Tidaklah saya berucap dengan apa itu yang mengatakan sesuatu kecuali apa yang saya ucapkan ya memang kenyataannya seperti itu. Tetapi kenyataan itu bagi orang yang bersangkutan itu menyakitkan hadirin. Ya, sekalipun bagaimanapun juga wanita itu kemudian disebut samanku kependekan, gak enak hadirin. Ya, tersinggung itu. Lah terus ya napa gak pati dukur ngoten lho hadirin. Ya, cari kalimat yang tidak menyinggung. Ya. Ya. Jadi yang seperti itu. Jadi ini menjadikan kemudian ya, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, ya, jadi dikisahkan bahwasanya ada seorang perempuan qasirah, perempuan yang pendek, itu masuk kepada Kanjeng Nabi, bertanya kepada Nabi tentang beberapa hal. Setelah selesai dia keluar dari situ. Nah begitu dia keluar itu kaget Aisyah, loh kok cilik temen. Dia mengatakan ma aksaraha, wih cilik elek, ya, wih pendek, ya. Tapi kan dia nggak suka dengar itu. Jadi ya, dan wanita kan nggak suka yang seperti itu. Nah kalau begitu, tapi mengatakan, hei Aisyah, saja nih gak usah mau apa-apa, gak usah dikomentari. Sampean itu sudah melakukan riba, ngerasani dia. Loh, kan faktanya memang lah itu fakta itu. Anda sudah mengungkapkan fakta yang zakarti akbaha ma fiha. Engkau wahai Sayyidah Aisyah menyebutkan sesuatu yang paling tidak disukai dia. Ya, jadi hal begitu namanya riba. Ya, kadangkala kalau kemudian orang menghibah itu 1000 bahasa cara bisa disebutkan. Ya, apalagi kemudian dia tidak berkenan pada seseorang. Orang itu sudah tampilannya mungkin lebih cantik dari dia, itu pun sudah riba. Kemudian lihat gelangnya, masih kayak emas, kawin, gak mungkin asli. Wong nak pasar gak tahu ketemu aku. Lah masuk kemudian dodolan mas nak pasar tok. Ya masih nak ngarepe pasar bulan purnama ya dodolan. Ya sopo yo kawi itu. Ya itu. Jadi kalau kemudian dia melihat orang menggunakan jilbab yang kemudian lebih bagus,
Masih ojib bilaran keru aku bayar ping 7 iku. Keru aku wong nok catetane wi dituduh oleh ketua PKK. Ya. Jadi mencari cara untuk begitu itu riba dari Bu. Riba Bu. Ya. Lek bapak-bapak niki wong tambah nemen Bu. Lek jenengan enggak pasti. Nah, niki begitu itu riba. Jadi ya memang berat memang ya demikian kadang-kadang gak komentar itu loh apa. Ya, lewat kemudian mau tidak dikomentari itu abot yang demikian. Orang sudah hati-hati dia tuh sih dikomentari. Begitu ketemu loh kok gak podo ambil no YouTube bersih no ini kok banyak keronjalan YouTube kan bisa dibersihkan dari ternyata gak podo ambil aslinya terus mboten usah disebut mboten dibatin mawon ya jadi begitu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah dilanjutkan wonten kitab niki ya. Qala telah berkata pengarang kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi wa bihi ilai qala haddatsana telah memberikan hadis kepada kita Muhammad bin al-Fubaili Muhammad bin al-Fubail qala haddatsana telah memberikan hadis kepada kita Muhammad bin Ja'far an Ibrahimah dari Ibrahim hatta qala haddatsana telah memberikan hadis kepada kami Abdul Wahhab Ibnu Atha an Abi Muhammadin dari Abi Muhammad ya dari Abi Muhammad Al-Jumani an Abi Haruna Al-Abdi dari Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'idin Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annan nabiyya bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau pernah bersabda beliau mengatakan dan beliau bercerita lailata usriyabi pada malam aku di Isra Mi'rajkan ilas samai ke langit marartu aku melewati dawuhipun Kanjeng Nabi aku melewati biqaumin dengan satu kaum yang kaum itu yuqta'u diputus allahmu dagingnya min junubihim ya min junubihim dari berbagai macam min junubihim dari lambungnya jadi disobek niki diambil dagingnya itu summa kemudian yalqumunahu ya yalqumunahu kemudian apa yang ada ini ya di sini dikatakan mereka kemudian mendulang ya jadi kemudian menyuapkannya itu daging yang itu potongan daging itu summa qila lahum kemudian dikatakan kepada mereka kulu ma kuntum ayo makan ma kuntum apa yang kalian tak kuluna makan ini min lahmi akhikum dari dagingnya saudara kalian fakultu maka aku berkata kata Kanjeng Nabi ya Jibril niki sinten malaikat Jibril orang yang didulang dengan daging yang diambil dari saudaranya ya daging segar itu yang disobekkan dari saudaranya ditulangkan kepada orang-orang ini
man haula'i, sinten niki malaikat Jibril. Qala, katanya malaikat Jibril, haula'i, itulah mereka min ummatika, dari umat panjenengan Kanjeng Nabi, al-hammazuna, ya, al-hammazuna di sini diterjemahkan wong kang padha ngrasani, orang-orang yang suka menggunjing. Al-lammazuna, ya, orang-orang yang gampang mencacat atau kemudian menjatuhkan orang lain, yakni maksud dari ungkapan hadis ini al-mughtabina, orang-orang yang biasa ghibah, ngrasani. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada hadis ini disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau itu pernah cerita bahwasanya ketika malam beliau di Isra dan di Mi'rajkan, ada satu episode ketika beliau menaik ke langit itu, dia diberitahu, ditampakkan oleh Allah, ada sekelompok manusia itu kemudian memotong daging-daging bagian daripada perutnya saudara-saudaranya. Itu disuai ngoten dagingnya. Jadi perut ini yang penuh dengan daging, boleh yang berlemak, ya, itu kemudian disesuaikan dan diambil daging. Setelah diambil, ditulangno kepada orang tertentu. Ayo, panganan daging ini. Kanjeng Nabi, ya Allah, kok sampai ngoten? Sinten itu wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, itu umat panjenengan Kanjeng Nabi. Loh, nggih ta? Nggih, niku umat panjenengan niku. Ya, itu kelompok al-hammazun al-lammazun. Al-hammazun, dia itu keliling dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, itu isinya ngerasani. Ya. Dan al-lammazuna biasa menjatuhkan orang. Omongannya gak pati akeh tapi nyelekit. Saya tidak akan menghina orang yang sudah hina. Lho iku menghina cak zaman itu ngomong ngono itu. Hamanu gak pati akeh tapi mak jelek itu. Saya tidak akan menghina orang yang sudah hina. Lho berarti ya menghina itu. Ya itu. Nah, jadi al-mughtabina, orang-orang yang ahli ghibah. Jadi dari rumah ke rumah, dari satu teman ke teman, isinya ngerasani orang lain. Niki dosane gede. Kemudian al-lammazuna, gampang menjatuhkan orang. Jadi ketemu sapa ae gampang mau dicongklok, diseneni, kemudian belum tentu kalau nyeneni kemudian berikan nasihat wajar. Enggak, jadi dia kemudian sampean ngomongin kalau bener wong itu. Ya, padahal dia nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Tapi wong kuwabe koyo kana bener di hadapan. Salah tok gitu. Dan kemudian gampang mencacat orang, mencaci maki orang, menjatuhkan nama baik orang. Lho ngoten niku kan mboten salah. Ya, mboten salah yang demikian. Mungkin dia kemudian dengan orang yang mau dia sebutkan itu, dulu dia hajinya bareng. Dalam peristiwa kegiatan haji ada hal-hal yang mungkin merupakan kejadian untuk dia sendiri, yang bagi kita nggak pantas kemudian disampaikan. Ya mboten usah sampai mati. Itu rahasianya dia dengan Allah. Ya mboten usah disampaikan. Ya biasanya apa yang terjadi di sana gambaran ketika dia di sini. Wis itu urusannya dia. Ojo ditawa-tawa. Ya, ini sampai begitu itu benar salah. Ya.
Hadirin hadirat sekalian yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Jadi ada orang yang mengalami seperti itu. Kemudian dilanjut satu hadis lagi, setelah itu selesai. Ya, dikatakan dalam ungkapan hadis ini, ya, dikatakan dalam ungkapan hadis ini, ya, qala al-faqihu, berkatalah al-faqih al-imam Abu Laits as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, sami'tu, aku pernah mendengar, abi, ayahku, yahki, beliau menghikayatkan sesuatu, qala, beliau mengatakan gini, kanan nabiyyu, konon adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fil manzili, beliau di rumah, manzil, beliau kanjeng Nabi di rumah. Rumahnya kanjeng Nabi itu berdempetan dengan Masjid Nabawi. Wa ashabuhu, sedangkan sahabat-sahabat Nabi fil masjidi, di masjid, min ahli suffati, bagian daripada ahli suffah. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan kanjeng Nabi suatu ketika di rumah, sedangkan sahabat-sahabatnya itu di masjid, yang mereka itu kelompok ahlu sufa. Jadi apa yang mereka sampaikan, omongkan itu kerumu sampai rumahnya Nabi, dempetan. Nah, ahlu sufa itu jumlahnya kurang lebih 69, 68. Itu ahlu sufa. Salah satunya yang terkenal sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Umumnya kelompok ahli sufa ini sahabat yang jauh-jauh dia, yang kemudian tidak ada rumah di kota Al-Madinatul Munawwarah, ditampung di emperani masjid. Mereka tidur, makan, keseharian nopo tirosi kanjeng Nabi. Saat ini pondok pesantren lah hadirin, ya, biasanya seperti itu, ditampung di emperanya masjid. Jadi tidak jarang mereka keluar dari masjid kecuali hal yang penting. Mereka banyak di masjid karena apa? Ya ingin ngaji kepada Nabi, mengambil ilmunya Nabi. Nah, jadi kalau ada bapak-bapak kok sunangan itu lu masjid, mungkin melanjutkan apa yang pernah dilakukan ahli sufa, ya, yaitu senangan itu lu masjid. Ya. Gak ngono Ustaz, aku kali mulai, ya mulai ngono. Nah, sedangkan wa Zaid bin Thabitin, sedangkan sahabat Zaid niki wau haliyah, sahabat Zaid bin Thabit itu yuhadithuhum, berbicara dengan mereka, yuhadithuhum, berbicara dengan mereka, maksudnya menyampaikan, yuhadithuhum, menyampaikan hadis yang berbicara dengan mereka, bima sami'a, dengan apa yang dia dengar, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadisnya kan, minal ahadithi, dari hadis-hadisnya kanjeng Nabi. Sahabat Zaid bin Thabit itu adalah sahabat asli dari kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi beliau adalah sahabat yang berasal dari Madinah, kelompok Ansor. Kecilnya memang sudah pintar menghafalkan hadis. Beliau menghafalkan wahyu Quran dari kanjeng Nabi langsung, termasuk sekretarisnya Nabi. Sekretaris wahyu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Sekretarisnya Nabi banyak, lebih dari 46. Tapi yang kemudian tercatat itu paling terkenal Zaid bin Thabit. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi yang terkenal Zaid bin Thabit.
sak ngapalno Qur'annya, sak nulis Qur'annya itu sahabat Zaid bin Thabit. Dan beliaulah setelah pasca wafatnya Nabi yang diamanati oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu jadi khalifah untuk tadwinul Quran, mengumpulkan Al-Quran, dijadikan di satu mushaf Al-Quran. Sebab di zaman Nabi yang tertulis Al-Quran itu sudah masih terpencar-pencar. Di rumah sahabat ini 10 ayat, di rumah sahabat ini 1 surat, itu dikumpulkan semua, ya, dikumpulkan oleh Kanjeng Nabi, oleh apa itu, oleh sahabat Zaid bin Thabit ini, ya, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Di WA si ngaji saya santrinya. Nah, kemudian dikumpulkan di depan Masjid Nabawi, Quran itu kemudian ditulis. Alasannya sebenarnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq berat mengumpulkan mushaf, sebab nggak ada contoh dari Nabi. Tapi kata Umar bin Khattab, penting Abu Bakar. Ini yang banyak jadi syuhada, orang-orang yang wafat mati syahid di peperangan, para penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat hufadzul Quran banyak. Nanti kemudian kalau sampai tidak ada yang hafalkan kemudian wafat di medan perjuangan semua, kita kesulitan. Sudahlah, insya Allah khair katanya. Semua sahabat setuju aja. Zaid bin Thabit itulah yang kemudian yang mencatatnya. Nah, setelah selesai dicatat semua, kemudian diserahkan Abu Bakar. Wafatlah Abu Bakar. Diambil oleh kemudian tulisan mushaf ini oleh khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar punya firasat, umurnya nggak panjang zaman itu. Dia nggak tahu kok firasatnya. Mushaf ini yang ada di rumahnya dipindahkan ke rumah putrinya yang tidak lain adalah juga salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Hafsah binti Umar, ditaruh di sana. Wafatlah Umar bin Khattab, syahid hadirin. Berlanjut kepada Sayyidina Utsman bin Affan, umat Islam semakin banyak. Umat Islam semakin banyak meluas ini. Nah, kemudian laporan-laporan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, banyak umat yang melakukan tadarus Al-Quran, pasukan-pasukan itu kadang-kadang ngaji Qurannya nggak sama. Ya, kalau sekedar jamaah Raudhatun Naim Kak Podo, satu bisa menegur, ini nggak mau pasukan, nggak senjata deh. Dikhawatirkan terjadi peperangan. Mereka kadang-kala masih seperti itu. Kemudian Utsman kemudian mengumpulkan sahabat yang masih ada. Enaknya apa? Pokoknya yang bukan ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit ditarik aja, dikumpulkan di sini, dibakar. Dalam rangka apa? Menyelamatkan umat ini, bacaan Qur'annya supaya satu. Akhirnya kemudian sepakat umat Utsman bin Affan, dan kemudian dari tulisan itu dilanjut kemudian dengan apa? Ditulis, diduplikat beberapa, disebarkan ke beberapa kota yang besar. Sedangkan yang satu ini disimpan pada Utsman bin Affan, namanya Mushaful Imam, atau kita sebut Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yang pertama tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Bentuknya kufi, kotak-kotak begitu. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Sahabat kalau baca belas kan salah. Awe dewi titik be, harokat be, saayat bolak-balik salah. Ya, bolak-balik salah. Diling lo ngamuk hadirin. Ya, akhirnya ada kejadian mojo seayat salah diling no.
si mocone salah, akhirnya nguatek dampal iki prok wis gak darusan kok kene aku kalau bener lho lah terus si opo ya ya masih aman darusan nak musala liya lek salah ya salah gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu. Nah akhirnya kemudian mushaf itu terus dibaca untuk oleh Sayyidina Utsman, di usia tuanya tetap dibaca di depan dia sholat tahajud, itu mushaf itu terus dibaca, dibuka oleh Utsman. Ya, Sayyidina Utsman itu kalau tahajudnya rakaatnya nggak banyak, sebelum ditutup witir dia cuma 2 rakaat. Sama kan kalian jenengan 2 rakaat, cuma sak rakaat 15 juz. Rakaat berikutnya 15 juz. Niku Utsman sing asli Sayyidina Utsman bin Affan. Iku jenengan kan sama rakaatnya, tapi kan selak subuhan. Akhirnya kemudian rakaat ditutup witir 3 itu. Ya, tapi saat kemudian sak rakaat 15 juz. 1 rakaat lagi 15 juz tutup. Dan hikayat tadi, ini hikayat. Kebenarannya wallahualam. Ketika beliau pas malam terakhir sebelum beliau wafat jadi syahid terbunuh oleh pemberontak itu, padahal sudah diantisipasi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menjaga beliau itu Sayyidina. Tapi masih ada pemberontak yang bisa masuk dan kemudian menghantam kepalanya Sayyidina Utsman. Niki hikayat tadi, soal benar wallahualam. Begitu kemudian dihantam itu, netesnya darah itu pada lafaz wal yatalattaf. Maka lafaz wal yatalattaf untuk Menara Qudus Quran Simsimen dikai abang hadirin. Satu menandakan iki lo tengah Quran ya iki abang iki. Tengah Quran itu pas wal yatalattaf. Dan yang kedua itu katanya tetesannya darahnya Sayyidina Utsman, tapi itu hikayat tadi soal kebenarannya. Dan maknanya waliyatalattaf tadi ya, dia adalah orang yang berharap waliyatalattaf, lutuf kasih sayang Allah, sekalipun harus didolimi seperti itu, disakiti dengan dihantam pedang, dia tetap meminta kemudian lutuf kasih sayangnya Allah. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu ya. Jadi sedangkan penulis wahyu niki wau sahabat Zaid bin Thabit itu. Nah, kemudian fa'utiyan Nabi. Maka fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmi. Beliau kemudian didatangkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bilahmin apa? Daging. Faqalu, kemudian para sahabat yang lain itu kemudian bertanya li Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit, ya, udkhul ala Nabi, masuklah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakul, sedangkan apa itu katakanlah anna maksudnya ya, nunnya tasdid, anna lam nakul al-lahma, ya, kalau ana saya di anna, bahwasanya kami lam nakul al-lahma, kami ini sama sekali belum makan daging. Jadi pas omongan itu ada sahabat bawa daging lewat mereka dimasukkan ke rumah tangga Kanjeng Nabi. Lu daging ya, ya. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit diberi, sahabat beritahu Kanjeng Nabi berapa hari ini kita nggak makan daging. Ya, mek berkat loh, berkat ya no daging ya ini. Nah, mundu kada wa kada. Sampai kemudian berapa hari seperti itu. Likai yab'atha ilaina bi syai'in min dzalika lahmi, siapa tahu agar supaya ya dan Nabi mengirimkan kepada kita sedikit daripada apa itu daging itu. Falamma qama Zaid bin Thabit, maka ketika
Zaid bin Thabit itu kemudian berdiri min indihim dari sisi mereka, dari sebelah mereka, qalu, kemudian mereka mengatakan fima bainahum, di antara mereka itu, inna Zaidan qad laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Zaid sungguh telah menemui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithla ma laqaina, sesuai dengan apa yang kita sampaikan ini. Fa kaifa yajlisu, maka bagaimana dia duduk? Fayuhaditsuna, maka kemudian dia berbicara kepada kita. Falamma dakhala Zaidun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Zaid itu masuk kepada kanjeng Nabi, wa adda risalata, dan kemudian menyampaikan menyampaikan amanatnya. Risalah itu amanatnya, pesenannya dari sahabat ahlu sufah. Lalu daging lebih dibagi kanjeng Nabi, kita berapa hari gak makan daging, wendina pirang dina kerupuk tok niki ya. Qala Nabi, bersabdalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullahum, ucapkanlah, katakanlah lahum, kepada mereka, wahai sahabat Zaid bin Thabit, kepada ahlu sufah, qad akaltum al-lahma al-an, sungguh kalian itu sudah memakan daging sekarang ini. Faraja'a ilaihim, maka kemudian sahabat Zaid bin Thabit kembali kepada mereka, wa akhbarahum bihi, dan kemudian mengabarkan kepada mereka, ya, qalu, ya, kemudian mengabarkan, panjenengan kan jaluk daging wahai ahli sufah, ya, kanthi rosi kanjeng Nabi, jenengan sudah makan daging itu loh. Kapan? Wallahi ma akalna lahma, demi Allah kami belas tidak makan daging, mundu kada, sekian hari. Faraja'a ilaihi, maka kemudian sahabat Zaid kemudian kembali kepada Nabi, wa akhbarahu, dan mengabarkannya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahum qad akalu al-an, sudah sahabat Zaid bin Thabit, sekarang ini mereka sudah makan daging itu. Faraja'a ilaihim wa akhbarahum, kemudian kembali lagi sahabat Zaid bin Thabit kepada ahlu sufah dan mengabarkannya. Faqamu, akhirnya kemudian, maksudnya apa sahabat Zaid kok kagetnya sudah makan daging? Wong saya ini gak merasa makan daging. Wis ngene ayo klarifikasi ya wis. Kanjeng Nabi kabeh. Qamu fadakhalu, mereka kemudian berdiri dan masuklah mereka semua bertamu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi mengatakan kepada mereka, al-an qad akaltum lahma akhikum. Kalian itu sesungguh sudah memakan daging daripada saudara kalian. Wa atharul lahmi fi asnanikum, nah itu bekas-bekasnya daging di gigi kalian itu, si ono itu. Fabzuqu, ya, maka bersihkan itu. Hatta tarau jamrata, pakai jim niki insyaallah itu. Ya, hingga kemudian, ya, kelihatan itu, ya, hingga kemudian, mohon maaf, hamrah, maknanya merah itu. Hatta tarau hamratal lahmi, sampai kalian itu masih bekas merahnya daging masih kelihatan. Fabazaqud dama, kemudian mereka ngusap itu, ternyata ada darah itu. Fatabu, mereka kemudian bertaubat kepada Allah. Waraja'u, mereka kemudian kembali andzalika, ya, dari hal itu. Wa'tadzaru ilaihi, kemudian mereka meminta maaf kepada Nabi. Artinya ketika sahabat Zaid bin Thabit datang kepada Nabi, disuruh mereka ngerasani sahabat Zaid bin Thabit. Jadi geleman ya kita suruh ya, ngono ya geleman itu, lah itu sudah riba. Lah kanjeng Nabi
Ghibah itu bagi Kanjeng Nabi, orang yang ghibah ditampakkan cara dohir apa? Bekas-bekas dagingnya saudaranya itu kelihatan digigit. Nah itu masih ada. Diginikan semuanya ada bekas darah. Sama makan daging. Apa? Ghibah. Nabi mengatakan seperti itu. Ya, memang ghibah itu enak. Ya, ada orang ghibah. Saya nggak ikut, tapi jenengan meneng ambil. Benar itu, benar. Ya itu Anda yang ketiga, orang yang ketiga. Anda nggak ikut, nggak, tapi benar. Oh, makanya yang itu nggak muncul. Itu sama hadirin. Ya, itu kemaksiatan telinga sama. Waktunya hadirin buatan cekap. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang datang. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang masih tanya, bapak-bapak? Ada yang masih tanya? Nggak ada ya. Ibu-ibu masih tanya boleh, saya beri waktu 5 menit, setelah itu selesai. Ada ibu-ibu? Nggak ada. Sambil jalan saya baca satu pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika batas akhir, ketika kita sholat qobliyah Jumat, batas akhirnya qobliyah Jumat itu ketika kita dengar apa itu qobliyah Jumat, batas akhirnya ya pokoknya sebelum sholat dari sholat Jumat. Setelah azan yang pertama, berarti mulainya qobliyah Jumat di situ. Setelah kemudian azan kedua, khatib naik ke atas mimbar dan sebagainya, melaksanakan qobliyah Jumat boleh. Sebab sebelum panjenengan melaksanakan salat Jumat. Jadi ketika khatib kemudian naik ke atas mimbar, kita baru datang, kita salat qobliyah boleh. Diniati qobliyah Jumat plus tahiyatul masjid. Kanjeng Nabi niki wonten kitab Ihya juz yang pertama, yang kedua. Di situ disebutkan juz yang pertama tentang salat Jumat. Di sana disebutkan sahabatnya namanya Sulaik ya Al-Ghatafani dan Fathul Qarib di wonten. Dia begitu masuk ke Masjid Nabawi, Nabi khutbah. Langsung dia duduk nih. Karena perasaannya Nabi khutbah kok saya sholat sunnah kok gak pantas duduk. Begitu dia duduk, Nabi berhentikan khutbahnya, ditunjuk dia. Sudah sholat sunnah? Belum ya Nabi. Gum irka awalan. Ayo sholat sunnah dulu. Nah terus sholatnya niatnya apa? Ya ada yang mengatakan itu tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan itu qobliyah Jumat. Yang enak gabungan. Ya qobliyah Jumat, ya tahiyatul masjid digabung jadi dua dengan 2 rakaat itu. Setelah panjenengan melaksanakan sholat Jumat, yaitu batasnya. Tapi tadi biasanya qobliyah Jumat gak sempat Ustaz, sebab datangnya saya kondisinya saya menjaga orang sakit, datang sudah sholat Jumat, saya langsung ikut sholat. Nah, terus qobliyahnya Anda qodok setelah Jumatan boleh. Ya, boleh yang demikian itu. Artinya kita mau melaksanakan karena memang ada uzur nggak apa-apa. Tapi kalau bahasanya batas akhirnya ya sholat Jumat itu. Kalau setelah sholat qobliyah Jumat boleh, tapi bahasanya qodok. Kalau memang ada uzur. Serta batas akhir ketika kita sholat wajib dalam sujud akhir ketika sholat ini nggak ada batas akhirnya. Bagi panjenengan yang bermakmum biasanya kan ada sujudnya lama Dewi. Ya, kita sholat, kita sudah tasyahud akhir, sebelah kita kok nggak tani-tani. Ya, sampai kita khawatir cocok mati. Ya, ternyata kemudian kita sudah tasyahud, sudah asyhadu alla ilaha illallah, waduh kok katanya dapat. Kemudian jegegal tangi ya jadi. Kemudian tasyahud akhir dia. Ya, begitu itu batas akhirnya apa? Ya batas akhirnya jangan sampai salam.
imamnya. Tapi begitu itu boleh, tapi jangan terlalu ngetarani terlalu jauh bedanya. Ya, yang lain sudah sholawat Ibrahimiyah, hampir indah ke Hamidul Majid baru tanya. Ya, kurang tepat. Kalau mau sepanjang-panjang sujud begitu, sholat sendiri hadirin. Anda ba'diyah, Anda di rumah, sujudnya sak suwe-suwe nih. Mbusing saman waca nopo kuwake sing sampeyan waca niku boten napa-napa lek sujud dhewe. Kalau jenengan sebagai imam, jangan hadirin, bingung nanti makmum. Atau jenengan jadi makmum sebelah Anda juga bingung. Kok gak tangi-tangi? Ya, jojo kena opo-opo. Ya itu. Ya, seperti itu. Jadi khawatir bisa jadi itu. Ya, sholat witir bengi kemudian kok gak tangi-tangi. Aduh, jangan ada apa-apa. Sampai salam itu dia gak keturun ternyata. Oh ya, ya, ya gak dibahas keturun. Saya kira cukup.